ini kan bentar lagi puasa ya. Jadi saya ingin menginformasikan madu. Madu ini kalau 2 botol begini, ini 200.000 ya. Kalau dia beserta serbuk ini 500.000 rupiah. Jadi apa kegunaan serbuk ini ya? Ini bukan seperti serbuk yang dulu, ini beda ya teman. Jadi ini memang untuk memberikan kesehatan pada tubuh, mengobati berbagai macam jenis penyakit ya. Caranya sangat mudah, diambil 1 sendok, cukup diseduh pakai air hangat-hangat buku, diminum semua. Sakit-sakit pinggang, encok, galimu, saraf penyakit itu sembuh. Apalagi dengan madunya, ini sebentar lagi kita berpuasa. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah pesan madu, kok yang sampai madunya saja, minyaknya tidak ada. Jadi minyaknya kita kirim next order teman-teman, kita kirim lagi nanti karena memang stoknya kehabisan. Jadi yang belum kebagian minyaknya sabar saja, tenang saja, ditunggu masih dikirim. Nah, ini madu kalau kita hitung hari temannya, paling berapa hari lagi kita berpuasa? Ya kan, sebentar lagi kita berpuasa. Jadi simpanlah stok madu ini untuk berbuka puasa dan sahur. Karena memang sangat bagus sekali untuk ketahanan daya tubuh. Kalau sudah minum madu yang sudah didoakan daripada Bang Lampung ini, insya Allah puasanya kuat dari pagi sampai berbuka puasa, dari sahur sampai berbuka puasa. Nah, sahur juga minum madu juga, buka puasa minum madu juga, sehat, bagus, sudah didoakan juga. Daripada kebanyakan minum yang banyak gulanya, cendol itu mungkin malah jadi penyakit. Jadi lebih baik minum madu saja. Nah, ini 500.000. Kalau yang sudah tergabung menjadi member, ini harganya bukan 500.000, tapi 300.000. Bang, saya belum menjadi member Bang Lampung. Gimana caranya? Bebas caranya. Serah kau saja lah. Transfer 100.000 bisa, itu langsung dapat madu, langsung dapat anggota member juga. Transfer 200.000 bisa, itu langsung dapat madu juga, langsung jadi member juga. Lalu apa saja Bang keuntungannya? Banyak keuntungannya. Contohnya seperti ini, yang belum bergabung menjadi member ini harganya 500.000 rupiah. Kalau sudah jadi member harganya 300.000 rupiah. Terus ada undian juga. Ada undian 1 jerigen madu 50 kilo bagi yang beruntung. Kita sudah kirim itu. Sudah dapat 7 orang yang beruntung itu ya, madunya. Nah, jika kalian ingin bergabung menjadi member, mudah. Langsung saja kalian transfer di nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. Yang belum jadi member, yang sudah jadi member langsung saja bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya. Kaget tadi menyusuri sungai. Selamat. Saya lagi. Kebetulan sekali Bang. Apa ini tergesa-gesa ini? Ya karena ini ditengok tegus berbukti selamat ini. Kebetulan juga Bang dia lagi bawa madu ini. Apalagi ini mau bulan suci Ramadan. Bagus sekali ini kalau Kiselamat nanti bawa untuk berbuka Bang Ge. Oh, itu harus. Jadi apalagi kan di hutan kan menyatu dengan alam. Iya. Jadi selain bisa diseduh pakai es juga, bisa juga pakai singkong. Iya, dicocol itu kan. Jadi tengguli kata orang. Pakai singkong bisa juga pakai pisang. Iya. Karena Ki meyakini dulu ketika Ki puasa tahun kemarin Bang Ge, berbuka pakai madu ini, habis sahur minum madu, fit sampai itu pasti. 2 hari 2 malam bukan lagi berbuka, besok lagi masih fit Bang Ge. Itu pasti. Tapi minum madu Bang Re ya, bukan minum madu yang lain. Kalau madu yang lain Aki tidak yakin itu Bang Ge. Ya itulah ya. Jadi makanya sengaja Aki dari hutan ini ingin menemui Bang Ge. Tapi ada yang jadi pertanyaan ke saya. Siapa yang menemui? Bahkan ada pengikut setan, mengaku pengikut setan Bang Ge. Katanya meneror dengan Banaspati, dengan ini. Katanya pengikut mak lampir katanya Bang. Benar. Apa benar katanya? Jadi saya ini kan bingung itu Islam. Saya kan sudah lama sekali tidak jumpa dengan mak lampir. Itu kalau tidak salah sudah hampir mau 3 bulan. 3 bulan yang lalu saya berjumpa dengan
Mak Lampir ya cuma hitungan hari saja, 2 hari kalau tidak salah. Hari pertama saya bakar lah itu tempatnya. Nah itulah katanya membuat dia jadi dendam Iya katanya. betul, jadi dia marah. Semua saudara-saudara Bang Ge akan dihabisi katanya. Dan yang terakhir katanya dia meminta darah Bang Ge katanya. Apa Iya, maksudnya? begitulah. Nah saya pikir permasalahan itu kan sudah beres dan sudah selesai. Ternyata tidak, malah menebar Tidak. dendam. Tidak, jadi di hari kedua dia datang ke lahan sawit kita. Oh, lahan sawit yang Lahan dulu sawit itu. yang katanya sempat diberikan ke Matomblo, Iya, diberikan sengketa, di yang kata masih sengketa. sengketa. Sekarang kan sudah sah jadi milik kita itu kan ya. Dia datang sana, saya hajar, jatuh, bangun lagi. Saya hajar, jatuh, bangun lagi. Berkali-kali saya hajar itu, dia jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jadi awal permusuhan ini ketika Bang Ge Iya. membakar tempat Tempatnya kasnya itu. Ya tapi banyak tidak dibakar Bang, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kasihan masyarakat-masyarakat yang tidak Betul. berdosa. Saya takutnya nanti begini, dia main licik kan. Dia nama saja belis. Kalau Iya. kita belis asli enak Bang. Iya, Ini belis berwadah manusia. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi sedian ini yang sangat sulit dihadapi ini. Pengikutnya ini menjadi belis semua Bang. Betul seperti Janggar kan. Mahesa, Apalagi itu. Supen, Nah, itu dia 11-12. 11-12 itu. Yang adanya hanya harta duniawi, bahkan katanya mereka siap memberikan tumbal-tumbal untuk Malampir. Betul gitu. Memang Bahkan katanya Malampir itu memiliki Kocok Benggolo, katanya bisa memantau semua keberadaan seperti itu. Apa benar itu Bang? benar. Jadi yang pertama itu kan kejadian ketika rumah saya dikirim banaspati itu, santet itu. Santet bola api, Iya, bola api dikirim ke rumah. Kalau mau dipikir secara logika, kalau dia tidak memiliki kaca apa tadi itu, kaca Benggolo itu kaca tadi. bonggol itu dia tidak bisa melihat. Kok bisa itu tempat sasaran ke tempat saya, begitu saya selidiki ternyata Mak Lampir. Oh, di belakang semua kejadian Malampir. Iya, jadi saya coba kemarin kalau tidak saya datanglah itu ke markas mereka. Bukan untuk bantah, bukan. Saya datang secara baik-baik. Sudahlah kau Lampir, pergilah saja kau dari sini ya. Jangan Kita kan ganggu iya, masyarakat lah intinya. kita Bang. kan sebentar lagi puasa. Jadi kita juga ingin fokus menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak mau, tetap ingin menghabisi. Berarti benar ada suara yang mengatakan dia menginginkan darah Bang Ge itu. Sudah disampaikan, pahit darah Bang Ge itu kata saya. Yang pasti dia harus tumbang katanya. Apalah kata saya. Makanya Ki menelusuri sungai. Kebetulan sekali batin Ki mengatakan Bang Ge tidak jauh dari sini. Makanya Ki mendarat di sini. Ternyata benar. Sekalian juga Ki ini, ya itu tadi sebentar berpuasa untuk berbuka puasa. Nanti bawa saja 10 drigen nanti. Oh. Bawa 10 drigen. Mumpung stok kita lagi banyak. Oh, stok lagi banyak. Ya ini kan makanya apa saya promosikan biar saudara-saudara yang pesan kemarin kan sempat lama lagi, sempat sebulan kan, ada yang lebih karena memang madunya kan sulit. Ya, kita kan berharap dengan alam. Ketika Iya. alam ini lagi sulit seperti lebah-lebah kalau tidak mengeluarkan madu bagaimana? Iya. Kita mau mengambilnya kan? Beda lagi kalau dengan madu oplosan ya. Banyak ya. Banyak sekali. Tinggal jual, tapi kita nggak mau. Bahkan yang agak khawatir kan banyak orang yang menjual nama Bang Ge hanya untuk menjatuhkan madu Bang Ge. Itu yang Itu banyak, dikhawatirkan. itu banyak. Makanya kepada para sahabat-sahabatnya, ini Aki udah lama tidak bertemu. Jangan pernah percaya kalau orang mengatasnamakan Bang Ge, kalau bukan langsung ke pemiliknya. Tapi sekarang begini Ki, gampang sekali ya. Ini biar didengar dengan para penonton subscriber setia daripada Bang Ge Lampung. Karena semalam juga kejadian juga. Sudah ada kejadian Sudah ada juga. kejadian. Dia menuntut kepada saya itu kan. Begitu kita minta bukti transfernya bukan atas nama Eko Setiawan, Atas orang lain. atas orang lain. Kita suruh minta bertanggung jawab. Tanggung jawaban. Nah, jadi saudara-saudara semua, simpel ya. Kalau kalian ingin menerima madu langsung dari tangan Bang Re, ya, ataupun serbuk ini dari tangan Bang Re Lampung, cukup simpel. Jadi kalian cukup transfer di nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan. Ingat, Eko Setiawan. Kalau yang lain-lain sudah Yono, sudah Tole, sudah Paijo, itu bukan Bang Re Lampung. Itu bukan dari Bang Re Lampung. Ingat ya, ini perlu saya jelaskan juga. Karena saya merasa tidak enak semalam, Ki. Besar lagi uangnya. 4,5 juta. Luar negeri ya. Luar Itu kasihan mereka yang memang sudah berharap dengan khasiat madunya. Iya. Tapi kejadiannya yang diterima dengan tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan.
inilah yang kadang kita tidak berpikir, tidak menautkan hati. Bagaimana seandainya itu terjadi pada kita? Iya. Jadi begitu saya tanya, kok ini bukan 4,5 juta, bagaimana ceritanya? Dia pesan 3 paket. Oh, Pesan serbuk ini, pesan madu ini. ya mungkin untuk persiapan bulan suci Ramadan ini kali mereka. Nah, langsung saya katakan begini, Ki. Kata saya, sedangkan ini kan hanya ada di tempat Bang Ri Lampung. Kalau Diracik khusus. diracik khusus, jadi tidak ada di tempat lain. Jadi alangkah kalian cerdiknya dalam berpikir, ya, dalam menilai, dalam memahami setiap perkataan yang saya sampaikan di channel itu. Kalau kata saya, Bang Ri Lampung, ya, saya hanya menerima atas transfer nomor rekening BNI atas nama Eko Setiawan, itu berarti Bang Ri Lampung. Situ saja poinnya. Intinya Intinya di situ saja. Tetapi itu tadi, kalau Tole, kalau Paino, kalau Paijo, dan lain-lain siapapun itu berarti bukan belinya dengan Bang Ri Lampung. itu sama saja Bang Ge. Orang yang menghamili Bang Ge suka Nah, jawab. itu dia. Itu jauh panggang dari api. Enak juga kalau seperti Luna Maya, ya. Kalau seperti Oma sebingung juga saya suruh Kalau bertanggung jawab. seperti Mak Oke, rokok Lampir, dulu, ya. Ki. Kita ada rokok sini. Sini. Ki Slamet ini dulu dia ini tidak terbiasa dengan rokok coklat ini, ya. Dia terbiasa dengan kemenyan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu ada rokoknya, Ki. Nah, tapi kan saya juga nggak tahu mengapa teman-temanan saya juga kan biasanya saya rokok putih kan, ya. Oh, ternyata ada Ki Slamet yang mau datang, ya. Mungkin inilah rezeki daripada untuk Ki Slamet. Itulah yang namanya Isap saudara dulu, itu, Ki. Bang. Iya. Walaupun jarang bertatap muka, dalam disebut apa, tapi hati saling berdoakan. Itulah kita. Jangan pernah kita menebar benci, jangan pernah kita berprasangka buruk. Mudah-mudahan ketika kita selalu berbuat baik, berprasangka baik, hati kita ini akan dilapangkan, Bang. Mudah-mudahan. Betul. Seperti itu, ya, saudara-saudara. Jadi kembali lagi masalah pemesanan madu, saya tidak mempermasalahkan penjualan madu, ya. Karena banyak juga yang jualan juga banyak. Tapi saya selalu menegaskan, yang mendapatkan madu daripada Bang Ri Lampung itu berarti dia yang transferan sama Eko Setiawan. Selain itu, tidak apapun itu bentuknya, mau 4.500.000 belum dikirim, ya bodoh amat. Ya. Itu bukan urusan Mintalah saya. bertanggung jawab dengan siapa dia Nah, yang dengan bisa. siapa yang mendesak. Ini nanti ada lagi, Ki, bahasanya, Ki. Itu kan Ki Bang Ri. Itu yang bingung itu. Ujung-ujungnya saya bingung, kan. Itu yang saya bingung, kan, begitu. Nah, jadi yang seperti itu tolonglah kalian berpikir yang Dia bisa memilahnya sehat, lah. ya, yang sehat. Saya juga tidak memaksa kalian mau beli dengan siapa, tidak memaksa, tapi saya bisa pastikan yang pesan dengan Bang Ri Lampung itu hanya atas nama Eko Setiawan. Nah, selain itu tidak, teman-teman, ya. Ya pasti tidak bertanggung jawab. Tidak Ya, bertanggung jawab. bertanggung Saya jawab. tidak bertanggung jawab. Kalian minta saja pertanggungjawaban dengan siapa yang pesan. Tetapi kalau memang pesan dengan Bang Ri, kemarin-kemarin memang lama, tapi memang sudah kita kirim semua karena stoknya tidak ada. Ini juga, Ki, kita kehabisan stok kemarin. Karena kita kirim ke Arab Saudi kemarin 10 kontainer itu. Bukan ke Arab Saudi. 10 kontainer minyak itu. Oh, minyak. Kehabisan. Jadi subscriber kita kehabisan. Jadi terpaksa kita kirim madunya dulu daripada menunggu terlalu lama, Iya. kita berminggu-minggu. Tapi tenang, itu akan kita kirim lagi di next order selanjutnya, teman-teman, ya. Barang datang, kalian pesan, kita bisa kirim lagi. Nah, Tadi yang pasti mesannya ke Bang Ri Lampung Lampung. selama Eko Setiawan, ya. Ingat, kita sebentar lagi puasa, nanti juga akan saya bawa Ki Slamet ini, kalau kurang 10 kontainer saya kirim. Terlalu banyak itu Bang Ge. Bisa masuk di hutan 10 kontainer. Bagaimana Aki membawanya ke hutan itu Banyak Bang kan, Ge? ya. Iya. Jadi cukuplah 10 tiket. Nah, jadi saudara-saudara semua, mumpung stok kita masih melimpah, silahkan yang mau pesan madu transfernya ke nomor rekening BNI sama Eko Setiawan 11 21 57 0001. Nah, ini pesan, ya, pesan baik itu tim ataupun bukan, ya. Ya, intinya saya mah bodo amat, ya. Tapi tolonglah dijaga mitra kita, citra kita sebagai, ya, YouTuber kecil ini, ya. Karena kepercayaan orang itu Nah, susah. begitu. Jadi pertanggungjawaban kalian lah, baik itu daripada tim daripada Bang Ri Lampung yang mengatasnamakan Bang Ri Lampung. Saya tidak pernah marah, ya. Cuman pertanggungjawaban kan perlu, ya. Karena ketika seseorang itu hilang kepercayaan, maka akan susah kita mengambil kepercayaan orang lain. Betul. Karena kan orang tahunya Bang Ri Lampung. Iya. Saya tidak tahu menahu itu kan tim daripada Bang Ri Lampung, ya. Saya bingung juga jawabnya. Mau Ingin jawab dengan bagaimana? siapa, giliran Iya. bertanggung jawab tidak tahu menahu.
bagus dengan Bang Ilham. Padahal itu Ki, setiap kali saya live saya katakan terus atas nama Eko Setiawan, atas nama Eko Setiawan. Cuman kan lidah itu tidak berulang. Silakan mau pesan dengan Ki Slamet, mau pesan dengan yang lain juga silakan, tidak melarang. Nah apabila itu terjadi, misalkan itu bisa dengan Ki Slamet atau dengan yang lain, ya tolonglah dikirim ya untuk tim-tim daripada Bang Ri Lampung ini ya. Orang sudah nunggu lama dari Bang Ri Lampung, Enggak sampai juga, nah jangan kan bingung ujung-ujungnya. Sudah sampai doanya kan. Nah, jadi maka dari itu saya mengambil kesimpulan yang ingin pesan dengan Bang Ri Lampung, cukup transfer atas nama Eko Setiawan. Selain itu kita tidak akan bertanggung jawab apabila ada penipuan, barang tidak sampai ataupun bla 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 yang lainnya ya. Nah jadi saudara-saudara semua, sekarang di sebelah saya ini ada Ki Slamet. Benar yang dikatakan Ki Slamet tadi, sudah lama sekali tidak jumpa. Tetapi itu hanya raganya saja tidak berjumpa. Tapi kalau batin setiap malam kita ngobrol, ngopi, ketemu ya di di Istana Bundaran itu ya, ngopi kita main ke tempat lorong kita itu. Cuman memang itu kan bukan daripada bagaimana jasa dia. Jadi Ki Slamet ini dia juga punya channel. Mungkin ada penonton baru yang belum tahu dengan Bang Ri dan belum tahu dengan kita juga ya. Di sini sedikit mengingatkan, Ki Slamet ini punya channel YouTube juga. Ya, channel YouTube yang dulu sempat dipegang dengan Bang Ri Lampung. Kita masih musuhan. Iya, masih di dunia kegelapan. Nah, itu. Jadi nama channelnya itu Noto Urip. Jadi kalau subscriber setia daripada kita semua pasti sudah ada yang paham ya. Itu nama channelnya Noto Urip. Jangan lupa di subscribe, tekan juga tombol loncengnya. Sampai sekarang itu ternyata Bang Ri memberikan nama Noto Urip. Noto Urip itu kalau kata orang seberang sana itu menata kehidupan katanya. Untuk lebih baik. Iya, dari tadi dunia kegelapan sedikit menemukan cahaya-cahaya kebaikan. Ya mudah-mudahan lah ketika kita sebagai manusia ini hanya hidup sementara di dunia ini, Bang. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini nanti kan ada pertanggungjawabannya di kehidupan abadi lah. Iya. Nah, jadi ya saudara-saudara semua, jadi kita kembali lagi ke Mak Lampir. Di sini saya berpesan juga dengan tim ataupun sahabat daripada Bang Ri Lampung, harap berhati-hati. Karena kemarin ketika saya berhadapan dengan Mak Lampir itu ada satu kekuatan yang sangat dahsyat luar biasa gitu. Dia seperti apa memukul tanah itu. Saya itu seperti goyang bumi. Waduh, bergetar itu. Kekuatan iblis. Nah, jadi saya pikir saya tidak mau gegabah. Dulu saya tarik mundur saja dulu. Nah, maka dari itu dari sekarang kita semua harus mengatur strategi bagaimana caranya kita bisa menghadapi Mak Lampir, bisa memulangkan ke asalnya dan bisa mengambil daripada seperti janggar pengikut agar sadar. Sayang Ki, karena bentar lagi puasa masih bisa sadar. Ya insya Allah lah, karena saya memiliki keyakinan seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baik. Betul sekali itu, Bang. Dan itulah yang saya coba selama ini ketika saya berhadapan dengan lawan tanding saya untuk menimbulkan sisi baiknya itu. Jangan semata-mata mereka dianggap musuh, Bang. Ya? Betul. Karena sejahat-jahatnya manusia itu masih ada sisi baiknya di dalam hati. Betul. Walaupun mereka mau bagaimana juga tetap saudara kita. Sesama manusia itu kita tetap harus berprasangka baik, harus saling mengasihi. Karena itulah kodrat manusia sejatinya, Bang. Betul. Tapi ketika jiwa kita sudah dikuasai hawa nafsu, itu akan hilang semua. Yang adanya hanya permusuhan, kebencian. Itu yang kadang lupa kita sebagai manusia biasa ini, Bang. Nah, jadi saudara-saudara semua ya, sedikit masukan, sedikit saran juga saya perlu daripada penonton setia. Sekiranya kita ini harus bagaimana gitu kan? Iya. Menghadapi Mak Lampir ini kan? Tapi yang pasti, Bang, selain saran kita perlu doanya, Bang. Betul. Doa dari para sahabat. Karena akhirnya sahabat-sahabat Bang ini orang-orang baik semua, Bang. Orang-orang yang selalu ibaratnya mendoakan tentang kebaikan, tidak pernah ingin saling menghujat, tidak pernah ingin saling menimbulkan benci di dalam hati. Ya karena mungkin mereka selalu mengikuti perjalanan orang, dilihatnya apa yang kita lakukan mungkin itu akan ditiru dari mereka. Mudah-mudahan. Oke, kita itu kadang kita harus hati-hati di channel YouTube ini. Makanya saya itu selalu berpesan ya. Sering saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton daripada tayangan daripada Bang Ri Lampung cukup mengambil sisi baiknya saja, yang sisi buruknya. Karena kita juga menyadari kita ini kan manusia biasa juga, Bang. Jangan ditelan mentah-mentah. Nanti begitu si bapak ini punya anak, nah itu
ada preman, hajar seperti Bang Ria Lampung. Kan mati konyol. Jangan, kalau Bang Ria Lampung itu semuanya sudah terlatih ya teman-teman semua ya. Itu sudah pemain-pemain senior semua itu ya. Jadi semua dilakukan apa itu namanya tuh penuh dengan kehati-hatiannya, tidak gegabah ya. Gegabah, tidak sembrono lah. Nah, jadi yang seperti itu kalian cukup menikmati tontonannya saja sebagai hiburan kalian. Sisi baiknya kalian ambil, sisi buruknya kalian buang. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangan kalian, nak itu nak seperti Kislamo nak, aja nak bikin mutadaran nak, ketemu terminal. Jangan teman-teman ya. Bahwa apa yang kalian lihat ini semata-mata hanya untuk memberikan edukasi dan tontonan kepada kalian semua. Jangan Sebagai gegabah. pelajaran Sebagai pelajaran yang sangat berharga ya. Oh berarti kita bertemu dengan preman, bertemu dengan dukun kita harus begini. Itulah maksudnya saudara-saudara. Malah kalau semua. lebih baiknya kalau ketemu preman itu bisa disentuh dengan hati, bukan dengan kekerasan. Dengan kekerasan ya. Jangankan preman ya, semut saja kalau diinjak dia marah begitu kan ya. Nah jadi buat saudara-saudara semua, nah saya ini kita semua kan selalu mendoakan yang terbaiklah untuk kalian semua. Karena mengapa kita ini intinya mendoakan karena kalian ini luar biasa di channel YouTube ini. Saya hampir 6 tahun di channel YouTube ini. Itu masih ada yang ikut itu namanya Sukiam apa siapa itu kan. Saya mengikuti Bang Ria Lampung dari 6 tahun yang lalu Mas. Masya Allah. Karena itu. mungkin lihatnya banyak sisi baiknya Nah. bisa dipetik Bang. Jadi dilihatnya dalam menghadapi preman itu tidak perlu dengan kekerasan, bisa dengan kelembutan kalau bisa disentuh. Kan manusia ini kan yang membedakannya dengan binatang kan hanya diberikan akal pikiran. Ketika akalnya digunakan bisa mengambil sisi baik dari sebuah kejadian, jadi akan mengikuti terus Bang. Iya. Nah jadi saudara-saudara semua ya, mungkin live ini kita tidak lama-lama karena memang ada sesuatu yang harus kita atur dan itu tidak bisa kita tayangkan ya. Kita harus atur strategi di belakang layar karena ini semua bagian daripada trik keilmuan yang kita miliki. Tidak ditayangkan saja dia bisa melihat dari kaca bengkalanya, apalagi kalau kita begini buka Bang. Karena Mak Lampir ini kan dia ini sudah iblis tapi masih berwadak manusia. Kalau Ya. iblis sekalian katanya kalau bulan suci Ramadan dikerangkeng katanya kan. Kalau Ini masih bisa lepas. Keluar ini. Nah itulah nanti akan banyak sekali pelajaran yang kalian petik daripada tayangan Bang Ria Lampung ketika Bang Ria Lampung bersama tim ini menghadapi daripada Mak Lampir ini, saudara-saudara semua ya. Nah jadi pesan-pesan saya untuk semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang pastinya hanya sebatas mengingat ya. Nah, jadi pesan saya ini kita sebentar lagi berpuasa, semoga saja kita manusia-manusia hamba Allah yang penuh dengan dosa ini bisa menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini penuh dengan kehikmatan ya, Dengan keikhlasan. Cuma kita ketulusan. berpuasa kalau hati kita dongkol Bang. Nah itulah yang akan menjadi ujian yang terberat daripada Bang Ria Lampung nanti teman-teman. Ya syukur-syukur beberapa hari ini bisa disadarkan ya sebelum puasa ya. Jangan sampai ibadahnya mengganggu masa Nah, juga lah. tapi kalau itu sampai di bulan suci Ramadan, matilah kita teman-teman ya. Bagaimana menghadapi beliau sini ya? Kata Kiai besar, kata ini tuh kalau bulan suci Ramadan itu kita disiplin itu dikerangkeng. Tapi Mak Lampir ini bisa lepas karena dia separuh adanya manusia. Betul itu. Makanya saya penasaran juga, pengen saya buka juga nanti di sana Lampir itu. Sebenarnya manusia apa iblis itu ya, saudara-saudara semua. Nah, Tapi mungkin Bang ada juga Bang. gimana? Kalau kata orang tua itu kan iblis itu aslinya ada di diri manusia juga itu tuh Bang. Kalau ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya iblis itu ya hawa nafsu yang ada di diri kita itu Ya, sendiri. Ya mungkin ini Mak Lampir ini mungkin setengah manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Bahwa Bang. sesungguhnya iblis itu ada bersama kita, saudara. Merasuki dalam lingkaran pikiran kita. Itu iblis itu. Jadi sifat-sifat iblis, sifat-sifat yang tidak baik itu ya ada di kita semua yang buruk-buruk. Tetapi yang baik-baik itu bukan ada di kita, tapi ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan jin, ada jin ifrit, jin ini itu beda itu. Ada jin tomang itu beda. Tapi kalau sudah belis itu ya, itu sifat-sifat yang harus kita bakar, harus sifat-sifat yang kita buang ya. Harus kita bisa kendalikan Ya, jangan sampai kita terbakar dengan sifat iblis itu sendiri. Jadi saudara-saudara semua, semoga saja yang sudah hadir ini sehat semua, panjang umur murah rezekinya. Jangan lupa subscribe channel daripada Selamat yang bernama Noto Urip. Subscribe juga channel daripada Bang Ria Lampung. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah kembali lagi ya, karena kita ingin menjalankan misi kita, jadi ini tidak bisa dilihat oleh orang banyak.
kita akan lakukan itu secara diam-diam. Mungkin live kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Ada pesan-pesan terakhir selamat untuk penonton daripada Bang di Lampung. Pesan keselamatan dari dulu tidak pernah lelah disampaikan ya, karena kita lahir ke muka bumi ini tanpa orang tua kita tidak mungkin bisa ada di muka bumi. Karena Aki meyakini ya ridho orang tua itu adalah ridho dari yang maha kuasa ya. Jadi kepada para sahabat-sahabat Aki berpesan ya, ketika orang tua kalian masih ada, muliakanlah, karena setetes air susu dari ibu kita tidak akan bisa kita balas dengan walaupun kita sediakan gunung ataupun lautan Bang ya. Dan bagi yang sudah tidak ada, doakan, karena doa anak kepada orang tua itu tidak berjarak, akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Aki yakin juga para sahabat-sahabat ini orang-orang baik semua, orang yang biasa memuliakan orang tuanya kan, orang yang selalu berprasangka baik. Dan Aki doakan mudah-mudahan para sahabat-sahabat kita selalu dilimpahi kemudahan dari segala urusan. Amin. Ya. Mungkin itu saja yang bisa Aki Yang sampaikan. belum dapat jodoh, semoga besok Dimudahkan jodohnya. ya itu ya. biar Tapi biar jangan enak. sampai jodohnya malam Bang. Nah, jangan sampai. 12 itu Bang. Tapi nggak tahu kalau jodoh, siapa tahu jodoh kan ya. Karena kalau kita itu pengen ya orang itu semuanya bahagia ya, semuanya bahagia. Dan apabila kalian merasakan hari ini lebih sulit, semoga saja hari esok lebih baik ya. Nah jadi intinya buat saudara-saudara semua, saya ingin mengingatkan tayangan-tayangan daripada Bang Lampung ini banyak sekali edukasinya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan banyak juga yang tidak baiknya juga ya. Yang tidak baiknya jangan diambil, ambil sisi baiknya saja, buang sisi buruk. Buang jauh-jauh. Teman-teman semua, jangan lupa perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.